ketika cinta bertasbih gitu ya. Memang ya saya mengalami itu ya, gitu ya. Dan saya juga mengajak kepada orang tua, wali santri dan juga anak-anak kami, ayo mondok, jangan takut. Karena mondok itu sesuatu yang ya mengasyikkan dan ya terasa nikmat ketika kita itu berada di pondok seperti itu. Dari studio Darul Quran Surakarta Media Production. Bismillahirrahmanirrahim. Manjada wajada. Sallu ala nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat DTS semuanya. Hari ini podcast perdana dari DTS itu mendatangkan tamu istimewa, yaitu ada Bapak Kiai Syahrul Afrizal Sitorus LC dan juga ibunya ini Purwani FC. Oke, di sini beliau ini lulusan dari Al Azhar Kairo semuanya. Dan juga beliau berdua ini merupakan majelis masaih atau pengasuh dari pesantren tahfidz Darul Quran Surakarta. Kalau boleh tahu ini Pak Yai dan Bu Yai, dulu ini cerita tentang masa lalu nih. Itu pernah menyantri di mana dan bagaimana pengalamannya? Boleh bercerita? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Ya, terima kasih kepada Bu Amel ya. Subhanallah yang sudah mengundang dari jauh. Dari jauh-jauh hari masuknya. Kalau flashback nih kepada pengalaman nyantri saya pribadi, saya itu dulu SD-nya itu SD Impres saya dulu. Saya dulu memang ahli dan mahir di eksat. Saya dulu suka matematika, suka pelajaran fisika, biologi dan seterusnya. Lalu guru-guru saya bertanya kepada saya, Syahrul, kamu nanti setelah lulus SD mau kemana? Ke SMP atau kemana? Saya bilang otomatis ketika itu ini, saya mau mondok di pesantren. Mereka langsung heran, loh, ya sayang kamu itu kan pinter di eksat, ya. Kamu itu pinter di matematika dan ilmu biologi, fisika. Ngapain di pesantren? Ketika itu kata guru-guru saya. Saya bilang ya saya senang aja. Oke, saya ketika itu langsung ya, bersama orang tua saya didaftarkan ke pesantren atau Hiriyah namanya, itu di Medan, di Labuhan Batu Selatan, ya. Itu pondok pesantren Salafiyah. Setelah itu saya pindah, ya. Setahun setengah saya di situ, pindah ke pondok pesantren yang satunya di Tanjung Medan, ya, yaitu Kampung Rakyat, juga di Labuan Batu Selatan, namanya Pondok Pesantren Irsyadul Islamiyah. Kebetulan alhamdulillah itu guru besarnya dari Makkah. Setelah saya nyantri 3 tahun di Pondok Salafiyah, maka saya ingin mengembangkan diri ketika itu. Saya mau pindah pondok lagi. Ya, pindah pondok, saya di pesantren modern yang ada alumni Gontor di sana. Akhirnya saya ke Medan, ya, di Laubakri, termasuk di Kabupaten Deli Serdang ya. Saya masuk di sana ya karena saya tahu di situ pola pikirnya, kemudian juga bahasanya, lalu pengetahuan umumnya juga dapat. Akhirnya saya daftar di sana, masuklah pesantren modern cabang Gontor, ya. Itu sudah berpindah dua tempat pondok. Ya, ya, di Sanawiyah saya itu pindah pondok, ya menyesuaikan ya pondok, namanya pondok kita kan, ya terkadang di sini kita ingin mengetahui tempat yang lain, alhamdulillah cocok semuanya. Tapi intinya saya suka mondok gitu ya. Dan saya juga mengajak kepada orang tua, wali santri dan juga anak-anak kami, ayo mondok, jangan takut. Karena mondok itu sesuatu yang ya mengasyikkan dan ya terasa nikmat ketika kita itu berada di pondok seperti itu. Ya. Kalau untuk penyanyi sendiri, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Bu Amel, pada siang hari ini podcast perdana semoga lancar.
Untuk mondok nyantri ya, saya alhamdulillah lulus di Solo ini SD Muhammadiyah 1, lanjut mondok di Pondok Gontor. Yang awalnya ya berat dalam arti harus pisah dengan orang tua. Tapi bersyukurnya itu di pondok itu walaupun semua rasa lah kita alami ya. Tapi keinginan mondok itu tetap ada gitu loh. Pengen nggak betah, pengen pulang tapi nggak mau pulang gitu. Jadi selalu semangat di pondok itu. Teman-teman kan banyak juga ya dari beberapa kota-kota ya. Yang mana teman-teman di Jawa, luar Jawa pun juga banyak sekali. Itu yang membuat kita itu happy ya. Adapun keluhan-keluhan yang ada di pondok itu ya pasti ada. Tapi ya merasakannya ya senang aja gitu loh. Walaupun ingat rumah nangis atau apa dan lain sebagainya. Tapi tetap semangat. Karena di Pondok Gontor ini kan juga mengajarkan kemandirian, seperti awal mula kita nyantri udah nyuci sendiri, antri makan, dan semua kebersihan kita juga harus dilatih untuk mandiri. Jadi dari situlah banyak pelajaran bahwa nyantri itu ya melatih kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, karena agama pun juga mengajarkan kita untuk mandiri ya, menjaga kebersihan sendiri juga. Dan hakikatnya ya di pondok itu kita menemukan pelajaran yang hanya bukan di kelas saja, tapi pelajaran hidup kita temukan banyak sekali. Alhamdulillah saya nyantri di pondok ini, di Pondok Gontor, tuntas selesai selama 6 tahun. Dan tahun 6 tahun itu berarti dari SMP sampai SMA lulus. SMA lulus, iya. SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, selama 6 tahun. Dan tahun ke-7 itu kita sudah masuk masa pengabdian. Jadinya mengajar sambil, ya di pondok itu mengajarnya. Dari situlah kita mendapatkan ilmu pengajaran. Ketika kita 6 tahun kita belajar terus-menerus, di tahun ke-7 kita belajar bagaimana sih cara mengajar gitu ya. Karena di Pondok Gontor juga diajarkan persiapan ketika akan mengajar itu sangat penting itu. Kita harus membuat persiapan. Besok yang kita ajarkan apa harus kita tulis semuanya. Agar dalam pengajaran itu ya sesuai buku yang akan kita sampaikan gitu. Bukan asal mengajar saja. Alhamdulillah selesai pengabdian dan semua saya lakoni ya saya laksanakan dengan senang. Dan lanjut kuliah ya, dengan izin Allah melanjutkan kuliah ke Al-Azhar Kairo, Mesir. Sampai di sini saya ingin bertanya dengan Bunyai dan juga Pak ini, kegiatan apa yang paling berkesan, yang paling menyenangkan selama di pondok ini? Karena kan stigma di luar sana ya, itu banyak itu anak-anak tuh yang takut mondok, dikira kalau misalnya mondok itu sebagai hukuman seperti itu. Bagaimana Pak Yai dan Bunyai? Padahal kalau saya melihat keseharian anak-anak pondok di DGS itu menyenangkan sekali. Itu kalau menurut Pak Yai dan Bunyai bagaimana? Kalau pengalaman saya selama mondok ya, saya pikir dan saya merasakan happy saja. Karena saya pikir pondok itu adalah rohku gitu loh. Jadi sehingga waktu kita mondok itu, ya ini adalah seperti rumahku. Aku bersama keluargaku, keluarga yang baru. Maka itu mondok yang selama saya rasakan di beberapa tempat ya, saya pikir ya menyenangkan saja. Bukan saya itu dihukum orang tua saya, tidak. Bahkan orang tua saya itu malah ya merasa bangga ya, ketika sangat mendukung. Dan ketika tahu anaknya itu mondok, sementara dia nggak pernah mondok, wah itu suatu hal yang sangat luar biasa bagi dia. Karena yang pertama ya paling enggak anakku terselamatkan di dalam agamanya, di dalam akhiratnya lah lebih dahulu ya, yang kemudian dunia akan menyusul. Maka selama saya itu mondok, yang kami rasakan di pondok itu ya sangat menyenangkan karena kegiatan-kegiatan kita itu full ya, baik itu berinteraksi dengan Al-Qur'annya, dengan pelajaran hadisnya, dengan fikih-fikihnya. Jadi kita itu diberikan pembelajaran yang sangat luas oleh guru-guru kita.
Maka kegiatan-kegiatan yang ada di pondok, yang dulu kami memondok dan juga di DKS ya, itu sangat luar biasa. Jadi anak-anak itu tidak ada waktu untuk mereka itu berpikir negatif. Selalu ya positif gitu loh. Ya, artinya ketika mereka itu katakanlah lagi kosong, ada teman untuk berbicara. Ketika mereka itu ya katakanlah ingin berolahraga, ada tempat olahraga. Ya, artinya ya selama mondok itu dirasakan happy dan senang, dan bahkan sampai kami itu mondok ya, saya jarang pulang saya ketika itu. Ya, bahkan ketika liburan saya nggak pulang saya. Saya tinggal di tempat Pak D saya ketika itu ya, atau Pak Ali saya, sehingga ketika pulang dari liburan saya dekat ke pondok karena saya rindu ke pondok gitu. Nah, karena apa? Saya pikir ya karena di pondok itu saya bertemu dengan teman-teman saya, dengan keluarga yang baru saya, sehingga itu membuat saya sangat menyenangkan. Ya, alhamdulillah dari situlah orang tua melihat bahwasanya ya anakku ini ya alhamdulillah, karena dulu mereka nggak pernah merasakan mondok, ketika melihat anaknya senang di pondok itu satu hal yang ya yang disyukuri, yang sepatutnya ya anak-anak itu tidak merasakan wah ini sebagai penjara, tidak. Harusnya apa? Ini sebagai tempat untuk kita itu mandiri, untuk berkembang dan untuk ya berteman lebih luas lagi yang tentunya menggapai masa depan yang lebih baik. Nah, itu Kalau Bunyai, versi dari Bunyai? Kegiatan ya, kegiatan pondok ya pasti full ya, dari bangun pagi sampai menjelang tidur lagi nanti. Kecuali kalau hari libur, ketika itu hari liburnya tuh hanya hari Jumat. Selain hari Jumat itu benar-benar kita pakai untuk leha-leha lah, cuci baju yang sangat numpuk dan lain sebagainya. Tapi ketika hari aktif, Senin, Selasa, dan ini ya, dan lainnya itu, emang dari pagi itu emang harus dipersiapkan belajar dengan baik ya. Siang pun istirahat, sholat, makan itu juga lanjut lagi belajar lagi ya, belajar siang. Sore itu ada kegiatan ekstra ya, bagi yang ingin mengikuti beberapa ekstra ya, ada yang basket, ada yang kori dan lain sebagainya. Jadi kita jalanin sesuai kenyamanan, kehobian kita ya. Malam itu yang paling asik sebenarnya. Jadi malam itu sebenarnya kan nggak boleh di kamar tuh ya, harus di luar kamar semuanya dan harus belajar. Itu yang terkesan ya. Kita belajar bareng-bareng bersama sampai hampir jam 9-an ya, boleh masuk kamar itu baru jam setengah 10. Itu yang membuat suasana pondok itu emang merindukan gitu loh ya. Yang mana tidak kita menyenangkan, nggak kita temukan di rumah. Kalau di rumah orang tua kita emang benar-benar memanjakan kita ya, kita mau seperti apapun ya, insya Allah orang tua mengiyakan gitu loh. Tapi kalau di pondok itu dengan beragam teman-teman yang banyak, yaitu menjadi suasana yang asik, suasana yang menyenangkan. Walaupun banyak kegiatan itu nggak terasa, senang. Iya betul, nggak dirasa. Kalau misalnya dalam hari-hari biasa itu, apakah tetap ada waktu untuk bermain dengan teman-teman, atau itu memang full untuk kegiatan belajar, menghafal seperti itu? Kalau melihat dulu itu ya emang benar waktu itu emang buat belajar terus gitu ya. Ataupun kita canda-canda dengan teman ya, ketika bersama aja, belajar bersama sambil bercanda, di sekolah, di kelas sambil bercanda, kegiatan pramuka misal, atau kegiatan muhadharah ya, pidato bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, itu kan juga melatih kita untuk bicara juga. Itu kita kita jalaninya dengan ya, aduh belum siap ini seperti apa, tapi ya seperti itulah tantangan-tantangan yang kita hadapi ketika di pondok. Tertib semuanya kan. Nah tertib, walaupun awalnya sih semuanya kita juga nggak mampu gitu loh, tapi karena kita dibimbing, diarahkan, lambat laun kita memahami, oh iya ternyata bagian kegiatan ke pondok itu saat ini kita rasakan gitu ya. Kita rasakan manfaatnya. Seperti bahasa ya, 2 minggu bahasa Arab, 2 minggu bahasa Inggris ya, yang mana kita nggak tahu bahasa Arab itu seperti apa awalnya ya, bahasa Inggris itu seperti apa, tapi karena menjadi kewajiban yang harus kita ucapkan, karena bahasa itu adalah kebiasaan ya, biasa kita bicara bahasa Arab ya insya Allah
akan Lancar. cas ciscus bahasa Arab juga gitu. Cas ciscus bahasa Inggris ya insya Allah akan speaking English well juga gitu. Iya. Tapi kalau keseharian bahasa Jawa, akhirnya ya bahasa Jawanya yang jadi alhamdulillah kegiatan semuanya walaupun lika-likunya pasti ada, tapi manfaatnya masya Allah luar biasa. Wah, saya itu jadi bisa membayangkan kalau di pondok itu pasti kekeluarganya itu sangat dekat ya. Ya, Oh, iya. karena semuanya jauh dari orang tua. Sedih-sedih bersama, bukek-bukek bersama nanti. Saya tuh sering dengar cerita dari teman-teman saya itu kalau di pondok ini kayaknya asik. Saya bikin iri. Saya dulu kan tidak mondok. Jadi saya Insya Allah ya, Bu Amel Junior nanti. Amin. Lalu lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Iya, iya. Bagaimana ini kan LC lulusan Kairo, nah, Iya. itu bagaimana bisa langsung ke sana? Iya. Ya tentunya kita kan dari pondok ya, dari pondok pesantren modern ya, yang itu ijazahnya dan izinnya sudah ada ikatan dan kerjasama muadalah persamaan dengan Al-Azhar di Kairo. Maka setelah kita tahu informasi itu, berarti kan ada link dan juga kita punya kakak kelas ya yang berada di sana, sehingga itulah yang membuat kita tertarik. Jadi mereka selalu membicarakannya di sini itu enak ya, pelajarannya, pendidikannya, masyarakatnya, kekeluargaannya dan seterusnya. Akhirnya kami bercita-cita sebelum kami masuk di pesantren tersebut, kita nggak tahu, wah nanti penting sekolah dulu lah, ya. Setelah kita akan lulus, baru kita berpikir, wah, aku mau kemana ini ya. Akhirnya alhamdulillah kita cari informasi, oh iya ada kakak kelas yang berada di Al-Azhar di Kairo. Akhirnya kita minta informasi, kita dapat informasi dan kita bercita-cita akan melanjutkan kuliah di Al-Azhar Kairo Mesir. Kemudian ya awalnya orang tua juga bingung ya. Saya kan termasuk dulu ekonomi menengah ke bawah ya. Orang tua bilang wah jauh sekali sampai ke Mesir sana. Bahkan ibu saya terutama kan ya yang nggak pernah jauh dari saya bilang waduh itu jauh sekali nak sampai ke Mesir ke Kairo sana itu berapa benua dilewati gitu. Awalnya seperti itu. Saya bilang ya gini mak aku ini ingin sekolah di luar negeri. Paling enggak mengangkat derajat keluarga itu paling minimal. Di samping juga kita ya ingin mengembangkan diri di bidang ilmu pengetahuan agama terutama. Akhirnya saya ketika itu ngurus sendiri saya. Saya itu ke Mesir itu ngurus paspor, kemana-mana saya sendiri. Orang tua udah yang penting aku kasih uang secukupnya, urus sendiri. Ya ketika itu kan ada ujian beasiswa ya. Cuma karena saya orang kampung nggak tahu informasi. Ini kadang-kadang susah kita orang desa ini ya. Kadang-kadang informasi itu lambat dia. Ya qadar Allah, ya Allah izinkan saya tetap berangkat ke sana tanpa beasiswa ketika itu. Saya urus semuanya dengan teman-teman berapa orang ketika itu alumni Darul Arafah di Medan ya. Kita berangkat ketika itu ke Kairo bersama teman-teman, ya sampailah di sana. Ya, awal tahun ya kita hidup pas-pasan ketika itu. Ya, tahun 1996 ya. Ketika itu kondisi ekonomi Indonesia belum mapan atau belum kuat. Ya, sehingga ketika itu yang penting kita berangkat dulu. Saya ingat ketika itu uang saya cuma $150 ketika itu. Itu modal untuk 4 tahun lah. $150 itu kalau dulu setara dengan berapa rupiah? Dulu kan dolar itu 3.500 ya. 3.500. Iya, sekitar gitu ya. Berarti sedikit sekali. 1 jutaan ya. Jadi saya berpikir ketika itu, wah ini cukup nggak duit ini ya? Modal untuk 4 tahun. 1 jutaan. Kan? Uang ketika itu ya sangat rendah ya. Tapi saya berpikir ya karena anak yakin saya seorang muslim, bahwa saya sedang berjihad fisabilillah, Allah nggak menyia-nyiakan. Gitu. Tapi alhamdulillah orang Mesir itu kan luar biasa rahmahnya. Mereka itu mengamalkanlah yang Nabi katakan ughdu aliman atau muta'alliman
au mustami'an au muhibban fala takun al-khamisah fatuhlak. Maka jadilah engkau sebagai seorang alim. Kalau enggak, jadilah seorang yang menuntut ilmu. Kalaupun tidak, jadi orang yang mendengarkan. Kalaupun tidak, jadi orang yang mencintai orang yang menuntut ilmu. Nah, jangan jadi engkau yang kelima, sehingga engkau binasa. Itu orang yang enggak menyukai, tidak mau belajar, dan bahkan membenci orang yang menuntut ilmu. Maka itu orang Mesir itu ya begitu suka kalau ada orang dari luar negeri ya, terutama dari Asia Tenggara, dari Indonesia terutama ya, itu datang jauh-jauh ya, datang ke mereka untuk belajar ilmu agama. Jadi mereka sangat memuliakan orang yang menuntut ilmu agama. Maka sampai di sana kami itu nggak khawatir, ya walaupun uang nggak ada aja orang membantu, ya. Itu bahkan setiap bulan itu ada beras yang datang, ada kentang, ada sayur mayur, itu ada aja yang datang itu. Orang-orang Arab itu, orang-orang Mesir itu yang memberikan makanan dan minuman kepada kami. Maka alhamdulillah setelah setahun berikutnya, dulu ada beasiswa ICMI. Nah, jadi bagi mahasiswa yang berprestasi itu ada beasiswa. Alhamdulillah ketika itu kita memperolehnya, maka disitulah kita semakin hidupnya agak mapan sedikit lah, karena ada bantuan beasiswa. Kalau tidak, wah empot-empotan juga ketika itu ya. Karena kita jauh dari orang tua. Dulu kan ya kita mau mentransfer uang aja dari Indonesia susah sekali, mentransfer uang susah, ya. Dan kita kalau dulu ya ngirim surat itu ya sebulan baru nyampe, ya sebulan berikutnya baru dibalas, itu dulu ya. Karena belum ada seperti sekarang gadget yang setiap saat kita bisa berkomunikasi. Maka ya alhamdulillah itulah perjuangan yang kami dapatkan ya ketika akan berangkat ke Al-Azhar, karena motivasi dari teman-teman. Terkadang kita itu ingin mengembangkan diri, ingin berjuang, juga harus ada dari informasi teman-teman. Sama ya di DKS ini. Ya insya Allah nanti ke depannya ya teman-teman, adik-adik, anak-anak kami yang akan melanjutkan ke Al-Azhar atau ke Yaman atau ke Saudi dan sebagainya, itu bisa saja selama memang kita itu harus ya diri kita ini kita juga kembangkan untuk apa? Mendalami Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Itu Mbak Amel. Kalau dari bisa ke Al-Azhar itu bagaimana? Awalnya dulu selesai waktu di Pondok Gontor itu bingung mau ke lanjut di pondok, karena di Gontor itu kan ada kelanjutan dari pengabdian ya S1. Tapi beberapa teman itu banyak yang ke luar negeri, ke Pakistan, ke Malaysia, ke Mesir dan lain sebagainya. Saya tertarik banget ke Mesir itu waktu itu, walaupun ketika menyampaikan ke orang tua berat juga seperti yang suami sampaikan tadi. Bagaimana nanti jauh ketika sakit, orang tua sakit, orang tua nggak bisa menjenguk, kalau pulang harus pakai tiket pesawat dan lain sebagainya, materi ya yang sangat diutamakan ketika itu. Tapi dengan izin Allah emang semua dimudahkan ya, dari awal pengurusan paspor dan lain sebagainya. Itu juga beberapa teman juga ikut melobi orang tua juga ya, jangan khawatir kalau untuk menuntut ilmu itu akan Allah mudahkan rezeki dari segala arah yang kita nggak mengira gitu. Alhamdulillah dengan lancar pengurusannya sampai kuliah ke Mesir di awal semester pertama itu juga adaptasi dulu ya kehidupan di sana, tapi kita merasanya udah besar, kita udah kuliah gitu loh. Jadi bukan lagi merasakan nggak betah, itu udah nggak ada lagi, jadinya udah settle gitu ya. Oh kita sekarang udah kuliah ini, jadinya nyaman aja gitu. Tinggal benar-benar sungguh-sungguh ketika kuliah di Al-Azhar Mesir itu benar-benar kita yang butuh ilmu gitu loh. Jadi ke kampus Al-Azhar itu nggak mengabsen kita tiap hari, enggak. Mau kuliah, mau nggak kuliah, nggak wajib kuliah. Tapi gimana kita menyadarkan diri, saya kesini tuh mencari ilmu gitu loh. Nah itu yang menjadi pacuan kita lagi ya. Oh berarti emang harus kembali kepada diri sendiri gitu loh. Ayo semangat untuk menggali ilmu, karena Mesir ini adalah Al-Azhar ya, universitas Islam tertua di dunia, yang mana hampir semua penjuru dunia ya mencari ilmu di Al-Azhar ini. Jadi semakin semangat ketika itu. Dan tahun kedua baru mendapatkan
beasiswa, banyak sekali beasiswa-beasiswa yang diberikan oleh negara Mesir untuk para pencari ilmu yang khususnya dari ajnabi ya, orang-orang asing seperti kita Indonesia. Terus sempat mengalami kalau bahasa anak milenial sekarang itu culture shock atau perbedaan budaya itu yang terlalu ekstrim enggak? Ketika saat mungkin di masa suami yang masih sedikit ya, kalau di angkatan saya itu Udah ramai. kita menemukan sesama Teman-teman Indonesia. seperjuangan Indonesia itu sudah ramai. Jadi misal nih mau makan yang ala-ala Indonesia itu banyak sekali. Sudah. Dulu kami belum. Belum. Ya kami dulu itu makannya masih makan tepung itu ya. Roti tepung itu. Tanah ya. Tambah lagi apa itu zaitun. Kan pahit tuh. Dulu awal mula kita belum pernah makan zaitun. Jadi berproses lah. Berproses. Bahkan kita itu berangkat ketika itu ya, kita pakai Jordania Air ya. Itu kita transit di Jordan. Itu kita makan macam-macam makanan itu, wah ya itu yang nggak cocok sama sekali. Awal mula itu ya. Kita pakai nasi kok, ya kan, pakai tempe ya seperti itu ya. Itu menemukan bermacam ya. Tadi itu ada ya shock sebentar, tapi karena kita sudah biasa mondok, biasa merana lah bahasanya. Akhirnya alhamdulillah itu dijalin dengan mudah insya Allah. Betul-betul pengalaman mondok itu yang inilah yang menguatkan membantu dimanapun berada bisa makan lah. Lalu untuk pertanyaan terakhir ini kan kita sudah melakukan riset panjang dan itu ternyata itu memang banyak santri maupun orang-orang di luar sana itu yang tertarik dengan ya background film seperti Ketika Cinta Bertasbih. Iya. Itu bagaimana Bunyai dan Pak Yai itu bisa bertemu di sana. Cerita singkat tentang romansnya. Ya. Misalnya Ketika Cinta Bertasbih gitu ya. Memang ya saya mengalami itu ya. Saya orang jauh, saya orang Medan, istri saya orang Solo. Barangkali dari kultur, dari kebiasaan, dari bahasa, dari mungkin ucapan juga berbeda ya. Saya katakanlah orang Medan, orang keras gitu ya, ngomongnya nggak pernah bisa pelan-pelan ya. Orang Solo yang mungkin sangat begitu rendah, kelemah lembutan. Tapi ya tadi itu yang menemukan kami itu adalah Al-Azhar ya. Yang membuat kami bertemu itu adalah ya pondok tadi itu. Karena istri juga dari Gontor, saya juga dari pondok alumni Gontor, sehingga ada kebersamaan. Karena dulu sama-sama berjuang. Jadi ya saya dulu ketika di Al-Azhar sudah selesai tahun 2000 saya selesai. Saya itu kan 4 tahun kurang menyelesaikan S1 saya itu di Al-Azhar. Kemudian saya lanjut ke S2 ketika itu di Al-Azhar juga, cuma krisis ketika itu. Saya juga harus mendaftar di tempat lain. Kemudian ya sambil kuliah, ya istri ini ketika itu datang ya dari Indonesia tahun 2001 ya. 2001. Karena di Kairo itu biasanya kakak kelas ya yang ada potensi mahir di dalam pelajaran, terutama pelajaran yang agak sulit ya, seperti usul fiqh, seperti bahasa Arab dan seterusnya itu ya disarankan untuk mengajarkan kepada anak-anak baru ketika itu. Yang baru sampai. Dan saya karena saya juga ada darah Gontor ya, maka para putri-putri Gontor ketika itu yang baru datang, mereka itu memohon kepada saya untuk diajari pelajaran usul fiqh dan beberapa mata pelajaran kuliah yang lainnya. Alhamdulillah ketika itu saya melihat ada sosok Putri Solo gitu. Ya, alhamdulillah ketika itu memang dulu saya sudah berniat, ya Allah, kalau memang saya menikah, Engkau jodohkanlah dengan orang Jawa. Walaupun saya orang Batak, Marmarga Sitorus ya. Alhamdulillah ketika itu ya dia nggak tahu apa-apa. Ya, dia itu tahu ya setelah mau selesai ya. Saya itu ada hati ke istri saya ini, saya berani mengajukan diri karena saya orang Batak. Orang Batak itu kan tembak langsung. Jadi kalau suka ya langsung ngomong gitu ya, tidak ada pakai bahasa-bahasa isyarat gitu. Langsung saya telepon ketika itu, saya bicarakan saya suka dengan
ustadzah ketika itu ya. Tapi ya namanya perempuan kan nggak langsung menyahut ya. Memberikan pertimbangan dulu, ditunggu dulu, jawabnya nanti-nanti. Akhirnya alhamdulillah Allah membuka pintu hatinya. Ya, tapi ya semua ya perjuangan. Yang namanya cinta itu kan harus dengan tasbih, dengan zikir kepada Dengan Allah zikir. Subhanahu wa taala. Saya juga ya mendapatkan istri saya ini ya juga dengan doa, terutama dengan sholat istikharah ya. Yang itu sebagai keyakinan kita yang Nabi pernah mengatakan kepada para sahabat, dan ketika itu Jabir ya bin Abdullah radhiyallahu anhu mengatakan Nabi itu mengajarkan kami sholat istikharah seperti mengajarkan Al-Quran. Artinya penting banget itu. Maka itu alhamdulillah itu saya amalkan istikharah. Ya alhamdulillah yang muncul adalah nama istri saya Henny Purwanti. Ya alhamdulillah dengan perjuangan 1, 2, 3, 4 tahun ya saya perjuangan ketika itu baru dia menerima saya untuk menjadi pasangan hidupnya, yang akhirnya ya alhamdulillah saya itu menikah di Solo ya di Solo tahun 2007 ya. Iya. Nah, tahun 2007 tanggal 2 bulan 6 ya, itu suatu hal yang membuat kenangan indah lah di dalam hidup saya Dengan karena status selesai S1, selesai ya, S2 saya ya Bang ya, S2 selesai ketika itu sudah Al-Azhar. diplom, dan ketika itu saya lanjutkan di UMS gitu, Mbak Amel. Nah, terus gimana kalau pengalaman waktu itu gimana? Nggak langsung menerima gitu loh. Iya, sebenarnya saya juga agak penasaran ya. dengan versinya dari Bu Nyai. Jadi lika-liku ya Mbak ya, Bu Amel ya, ketika kita di kampus atau kuliah di Mesir itu kesungguhan emang kita teruji gitu ya, mau sungguh-sungguh atau tidaknya gitu. Ketika itu ya kita membutuhkan sosok yang membimbing gitu ya, dalam hal pelajaran pun juga tidak mudah seperti membalikan buku gitu ya. Nah, di antara kita itu ada kami beberapa ya, berbanyak itu belajar beberapa pelajaran tadi yang disampaikan suami seperti usul fikih gitu ya. Jadi memang saya membutuhkan sosok guru gitu, yang mana dulu bukan cita-cita ya, tapi sempat terbesit gitu. Nanti kalau punya suami pengen yang S2 aja deh gitu. Jadinya misal saya S1, suami S2, ataupun nanti saya S2, suami S3. Alhamdulillah qadarullah saat ini nih Bu Amel, saya mengambil S2 ini. Suami mengambil S3, mohon doanya. Selesai dengan Amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah juga ketika di Mesir juga lancar, walaupun emang perjuangan belajar sana sini, beberapa kamus, beberapa buku-buku yang harus kita perjuangkan, emang harus seperti itu. Jadi buat santri semuanya, kalau emang kesungguhan itu kita benar-benar kita pegang ya, kita istiqomahkan, insya Allah akan ada hasilnya. Tapi kalau kita nggak sungguh-sungguh ya hasilnya pun juga tidak maksimal. Alhamdulillah selesai dengan baik, pulang ke Indonesia dengan S1 udah selesai ya, LC, dan akhirnya saya langsung lanjut S3, S3. Sekarang baru S2. Berarti memang intinya itu mondok. Iya. Ya, kuncinya mondok untuk perbekalan ilmu agama ya, ilmu Al-Quran, tahfiz Al-Quran, bahasa Arab itu. Kita dapatkan kebiasaan berbahasa Arab ya di pondok itu. Dan bibit di DKS ini sangat besar. Saya bilang seperti itu karena memang di DKS ya anak-anak itu dididik untuk mandiri, untuk mapan, dan memang untuk berkembang. Maka subhanallah ya kami bergabung di DKS adalah karena memang dorongan agar memang untuk memperjuangkan DKS ini semakin maju, dan anak-anak ini nanti ya kalau bisa ya kuliahnya, sekolahnya bukan hanya di dalam negeri ya, tapi juga harus di luar negeri supaya mengembangkan diri dan pola pikir untuk kemajuan dan ya, hafalan bangsa ini terutama. Qurannya juga dibarengin bahasa juga, itu sangat kombinasi. Masya Allah, terima kasih Pak Yai, Bu Nyai, sudah sharing-sharing cerita agar memotivasi para santri yang lain di sana. Semoga dengan cerita dari Bu Nyai dan
Jadi ini bisa menumbuhkan semangat santri-santri di sana agar terus belajar. Amin. Sungguh belajar insya Allah hasilnya akan memuaskan. Ya, bersama saya Mbak Retno Suci, kembali lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.